Perkenalkan, saya Imade Suryana. Saya adalah guru matematika di SMK Negeri 2 Sukawati sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 2 Sukawati dengan materi Sistem Persamaan Linear 2 Variabel. Mari kita simak video berikut. Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Baik semua ya. Bagaimana kondisi jaringan kalian di sana? Apakah suara Bapak terdengar dengan baik? Terdengar baik, Pak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya apa yang kita rencanakan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Pak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, sekarang mari kita akan periksa kehadiran sekaligus kesiapan kalian untuk belajar hari ini. Yang namanya Pak panggil, silakan aktifkan mikrofonnya. Yang pertama, Yus Kamila. Hadir, Pak. Hadir. Arista. Hadir, Pak. Hadir. Ayu Swasti. Hadir, Pak. Hadir. Erawati. Hadir, Pak. Hadir. Ayu Manduri. Hadir, Pak. Hadir. Gusti Ayu Indayani. Hadir, Pak. Hadir. Cinta. Hadir, Pak. Oke, berikutnya Wigi. Hadir, Pak. Dima. Hadir, Pak. Ria. Hadir, Pak. Yang terakhir Laudia. Hadir, Pak. Hadir. Semua hadir ya. Bagaimana persiapan kalian? Alat-alat tulisnya, apakah sudah siap semua? Sudah siap, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, walaupun sekarang ini masih pandemi, semangat belajar kalian tidak boleh kendor ya. Nah, Bapak tidak lupa selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan. Ingat kalau keluar rumah, selalu pakai masker. Ingat tetap terapkan protokol kesehatan. Materi yang kita pelajari hari ini adalah kelanjutan dari minggu lalu. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, sebelum kita mulai ke pelajaran hari ini, Bapak akan membacakan terlebih dahulu indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, menyusun model matematika pada sistem persamaan linear 2 variabel dalam masalah konseptual. Yang kedua, menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear 2 variabel dalam masalah konseptual. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan konseptual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui diskusi dan berpedoman pada LKPD yang telah diberikan, peserta didik mampu menyusun model matematika pada sistem persamaan linear 2 variabel dalam masalah konseptual dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear 2 variabel dalam masalah konseptual dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi menggunakan LKPD, peserta didik dapat menyelesaikan persamaan konseptual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel dengan tepat dan benar. Nah, untuk proses pembelajaran, model pembelajaran yang Bapak pakai adalah Problem Based Learning atau PBL. Kenapa Bapak memakai PBL? Karena menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Santoso dengan judul
meningkatkan kemampuan koneksi matematika siswa melalui model PBL berbasis konstruktivisme, materi SPLDP kelas 10, di sana menunjukkan adanya peningkatan prestasi belajar. Nah, Bapak berharap dengan menggunakan model PBL, prestasi belajar kalian juga akan meningkat. Untuk penilaian, ada 3 aspek yang akan Bapak nilai. Yang pertama adalah sikap. Sikap itu nanti Pak nilai dalam proses pembelajaran, bagaimana sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran ini. Yang kedua adalah pengetahuan, nilai pengetahuan Bapak ambil nanti. Akhir pelajaran Bapak akan memberikan tes, sebuah tes evaluasi. Yang ketiga, aspek keterampilan, di mana Bapak menilainya ketika kalian berdiskusi nanti. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Tidak. Tidak. Kalau tidak, Bapak lanjutkan. Nah, sekarang Bapak akan mengadakan kuis untuk mengetahui kemampuan awal kalian melalui pretest berupa kuis Kahoot. Nanti tolong persiapkan. Kita akan belajar melalui games Kahoot. Kita lihat skor dulu. Wigi paling atas. Kita lanjut. Oke. Kalau eliminasi, menghilangkan. Kalau substitusi apa? Menggantikan. Menggantikan. Coba perhatikan lagi. 3X ditambah 6Y sama dengan 12. X dan Y itu apa namanya? Variabel. Kalau 6, Koefisien Y. 12 namanya. Konstanta. Oke, kita lanjut. Kita lihat skor dulu. Wigi masih tertinggi. Diikuti Sinta. Terus Nirmala. Soal yang keempat. Oke. 8 benar, 4 salah. Oke, kita bahas kalau gitu. Apa yang kalian ketahui tentang sistem persamaan linear dua variabel? Berarti persamaan memuat tanda sama dengan, linear itu pangkat tertingginya adalah 1. Kalau 2 variabel berarti mengandung 2 variabel. Kalau sistem itu minimal ada 2 persamaan. Berarti kalau sistem persamaan linear 2 variabel itu minimal harus memiliki 2 persamaan linear. Berarti syarat untuk sistem itu minimal memiliki 2 persamaan linear. Paham ya? Paham, Pak. Kita lihat skor dulu. Oke, Wigi. Nirmala kedua, Wulan ketiga. Kita lanjut soal yang terakhir. Waktunya 1 menit, mulai dari sekarang. Oke, kita bahas. Tadi di soalnya, harga 3 kilo apel berapa? 30.000. 3, berarti 1 kilo apel itu berapa harganya? 10.000. 10.000, oke. Kalau harga 1 apel itu 10.000, jika harga 1 apel dan 1 jeruk itu 15.000, berarti berapa harga untuk 1 jeruk? 5.000. 5.000. Sekarang soalnya harga 2 kilo jeruk berapa? 10.000. Iya, tepat sekali. Nah, tadi adalah contoh penerapan ketidaksamaan linear 2 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contoh yang lain, sebelum kita melanjutkan, mari kita mengingat kembali apa itu SPLDP. Nah, SPLDP, kalian masih ingat kan? Bentuk umum sistem persamaan linear 2 variabel adalah A1X ditambah B1Y sama dengan C1. A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Dengan A1, B1, C1, A2, B2, dan C2 merupakan konstanta real. Untuk metode penyelesaiannya, siapa yang masih ingat? Ada berapa metode penyelesaian?
3. Ada 3. 3. Ya. 8. Oke, yang pertama metode apa? 3. Eliminasi. Eliminasi. Metode eliminasi. Apa itu metode eliminasi? Menghilangkan. Menghilangkan. Iya, metode eliminasi itu mencari nilai variabel dengan cara menghilangkan salah satu variabel lainnya. Yang kedua, metode apa? Substitusi. Substitusi. Apa itu substitusi? Mengganti. Mengganti. Oke, metode substitusi itu adalah mengganti salah satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, yang metode yang terakhir, metode apa namanya? Campuran. Gabungan atau campuran. Apa itu metode gabungan? Mengeliminasi. Ya, gabungan itu gabungan dari eliminasi dan substitusi, yaitu mengeliminasi terlebih dahulu, baru dilakukan substitusi atau sebaliknya. Nah, untuk bagaimana penerapan SPLDP dalam kehidupan sehari-hari, mari kita simak video berikut. Silahkan kalian catat poin-poin penting yang dalam video berikut. Apa saja poin-poin pentingnya, silahkan kalian catat. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dea membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dia pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana Dea membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, "Berapa harganya, Dea?" Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan donat. Karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni jalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, padahal ini hari Minggu, kenapa Om Fajar berpakaian seperti mau ke kantor ya? Ia pun akhirnya bertanya, Om Fajar mau kerja ya? Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga berbijinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung, apakah uang sebesar Rp20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 dan 3 donat ataukah tidak? Nah, bagaimana? Sudah menonton tadi videonya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Informasi apa yang kalian dapat dari video tadi? Dea membeli 2 donat dan 3 permen seharga Rp15.000. Om Fajar membeli 4 permen dan 6 donat seharga Rp36.000. Doni membeli 3 permen dan 3 donat dengan memiliki uang Rp20.000.
Oke. Seperti ini ya. Jadi informasinya, Dea membeli 3 permen dan 2 donat seharga berapa? 15.000 rupiah. 15.000. Sedangkan Om Fajar membeli 4 permen dan 6 donat seharga berapa? 36.000. Jika Doni mempunyai uang 20.000 rupiah, apakah uangnya Doni cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Karena kita tahu bahwa uangnya Doni itu cukup atau tidaknya. Saya Pak, Ya, silakan. kita harus tahu terlebih dahulu harga suatu permen dan harga suatu donat. Oh ya. Kita harus tahu harga 1 permen itu berapa dan harga 1 donatnya itu berapa. Nah, untuk tahu Berapa? harga 1 permen dan 1 donat, bagaimana caranya? Ada yang tahu? Saya Pak, Ya, silakan. caranya dengan menggunakan penerapan dari sistem persamaan linear 2 variabel. Pertama, kita harus memisalkan terlebih dahulu harga dari permen dan juga harga donatnya menggunakan variabel X atau Y. Contohnya, kita memisalkan harga permen dengan X dan harga donat dengan Y. Kemudian, kita membuat persamaan linearnya. Setelah itu, barulah kita dapat mencari nilai dari persamaan tersebut. Oke, terima kasih. Benar sekali ya. Nah, untuk menentukan permasalahan terkait dengan penerapan SPLDP, ada langkah-langkah yang kalian bisa gunakan. Yang pertama, kita misalkan terlebih dahulu besaran yang terdapat dalam soal. Nah, dalam kasus ini tadi di sana ada harga apa? Donat dan permen. Ya, harga permen dan harga donat. Nah, misalnya kita misalkan harga permen itu adalah X dan harga donatnya adalah Y. Apakah harus X dan Y? Tidak, boleh juga yang lain. Kalau misalkan kamu pakai A dan B juga boleh. Ataukah permen dengan donat? Permennya itu P, donatnya itu D juga boleh. Terserah kalian. Intinya kita misalkan dulu harga itu ke dalam bentuk variabel. Nah, setelah kita misalkan, kita bisa menyusun menjadi persamaan linear 2 variabel. Nah, dalam kasus tadi 3 permen dan 2 donat. Berarti kita 3X 3X ya, 3X dan ditambah 2Y sama dengan berapa? 15.000. 15.000. Terus kalau Om Fajar membeli berapa permen? 4 permen. 6 donat. 6 donat. Seharga 36.000. Berarti persamaan linear 2 variabelnya seperti apa? 4X ditambah 6Y. Iya, 4X ditambah 6Y sama dengan 36.000. 36. Oke, berarti kita sudah mempunyai 2 persamaan linear 2 variabel. Setelah itu kita akan menentukan nilainya. Caranya kita harus memilih dulu. Kita pilih metode penyelesaian SPLDP yang menurut kalian paling gampang. Nah, masih ingat metode SPLDP itu ada berapa? Ada 3. Nah, pilih satu di antara 3 itu yang menurut kalian paling mudah. Nah, kemudian baru kalian temukan nilai variabelnya, variabel X dan variabel Y, baru kalian bisa menyelesaikan permasalahannya. Permasalahan di sini dimaksud tadi apa? Yaitu, apakah uangnya Doni Cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat dengan uang 20.000. Ya, apakah uangnya Doni cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Nah, bagaimana caranya? Kalian silahkan berdiskusi pada classroom. Silahkan diskusikan seperti biasa. Waktu berdiskusi adalah 20 menit. Berdiskusinya di classroom. Pada forum diskusi, Bapak sudah siapkan. Di sini ada 3 kelompok, seperti minggu lalu. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan
kelompok 3. Kalian diskusikan, di sini ada LKPD. LKPD-nya seperti ini. Nanti kalian berdiskusi bersama kelompok kalian. Nah, di sini ada permasalahan konseptual yang berkaitan dengan SPLDP. Di sini sudah ada petunjuk-petunjuknya, kalian tinggal ikuti ini. Nah, soal berikutnya itu tugasnya mandiri. Nanti kalian buat sendiri berdasarkan petunjuk soal yang sebelumnya. Nah, sedangkan untuk bahan ajar, Bapak sudah siapkan juga. Nah, untuk bahan ajar, sudah Bapak siapkan. Bahan ajarnya seperti ini, nanti kalian bisa membacanya sebagai referensi. Nah, untuk referensinya ini, kalian tidak harus berpatokan kepada bahan ajar yang sudah Bapak bagikan, tetapi juga boleh mencari informasi dari internet ataupun dari buku paket yang kalian sudah miliki. Nah, paham anak-anak ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Berarti setelah 20 menit, kalian kembali lagi ke Meet ini. Sekarang kalian boleh leave dulu. Kalian berdiskusi dalam kelompok kalian masing-masing pada Google Classroom. Ada pertanyaan lagi, anak-anak? Tidak, Pak. Kalau tidak, untuk mempersingkat waktu, silakan kalian berdiskusi ya di kelompok kalian masing-masing. Pak, persilahkan. Silakan leave dulu, kalian silakan berdiskusi. Akan presentasikan hasil diskusi kalian tadi dari masalah yang terakhir tentang si Doni. Siapa yang mau presentasikan hasil bukunya? Silakan. Pak. Ya, Sinta. Ya, jadi diketahui misalnya X sama dengan harga permen dan Y sama dengan harga donat. Maka 3X plus 2Y sama dengan 15.000 dan 4X plus 6Y sama dengan 36.000. Yang ditanya adalah 3X plus 3Y adalah jawabannya 3X plus 2Y sama dengan 15.000 dan 4X plus 6Y sama dengan 36.000. 3X plus 2Y ini dikalikan 6 dan 4X plus 6Y ini dikalikan 2. Jadi dapatnya 18X plus 12Y sama dengan 90.000. Terus 8X plus 12Y sama dengan 72.000. Sekarang ditambah menjadi 36X sama dengan 162.000. Hasil dari 162.000 ini didapatkan dari 90 ditambah 72.000. Hasilnya
162.000 ini dibagi 36 dan hasilnya 3.777. Selanjutnya 3x plus 2y sama dengan 15.000 dan 4x plus 6y sama dengan 36.000. 3x plus 2y-nya ini dikalikan 4 dan 4x plus 6y sama dengan 36.000 ini dikalikan 3. Menjadi 12x plus 8y sama dengan 60.000. 12x plus 18y sama dengan 108.000. Dijumlahkan menjadi 26y sama dengan 168.000 dan y sama dengan 168.000 dibagi 26. Hasilnya 6.461. Jadi 3x plus 3y sama dengan 3 dikali 3.777 ditambah 3 dikali 6.461. Hasilnya 11.331 ditambah 19.383. Hasilnya 30.714. Jika ada perbedaan pendapat, silahkan disampaikan. Terima kasih. Bagaimana? Kelompok yang lain Ya, Pak. Berbeda, Pak. beda. Oke. Siapa tadi yang berbeda? Laudia ya? Iya. Laudia, dapat berapa? Kami dari kelompok 3, kami menggunakan metode substitusi yaitu X sama dengan 1.800 dan Y sama dengan 480. Oke, dari kelompok 3, X-nya itu 1.800, Y-nya 4.800 ya? Nah, yang lainnya, kelompok yang lagi satu? Dari kelompok 1 kami sependapat dengan kelompok 2. Menurut kami kelompok 1 salah saat mengeliminasi, harusnya setelah dieliminasi itu dikurang bukan ditambah, Pak. Dikurang, bukan ditambah ya. Oke, silakan presentasikan seperti apa? Baik. Kami menggunakan metode gabungan untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan langkah pertama, kita akan mengeliminasi Y-nya terlebih dahulu. Yaitu persamaan 1 dan persamaan 2 dikali silang. Yang X plus 2Y sama dengan 15.000 dikali 6 dan 4X tambah 6Y sama dengan 36.000 dikali 2. Jadi hasilnya 18X ditambah 12Y sama dengan 90.000. Yang persamaan 2, 8X ditambah 12Y sama dengan 72.000. Ini dikurang karena tandanya sama. Jadinya 10X sama dengan 18.000. X sama dengan 18.000 dibagi 10. X sama dengan 1.800. Langkah kedua, kita akan menggunakan substitusi dengan X bernilai 1.800. Jadi 1.800 kita masukkan ke dalam X. Jadinya 3 kali 1.800 tambah 2Y sama dengan 15.000. 3 kali 1.500 sama dengan 5.400 ditambah 2Y sama dengan 15.000. 2Y sama dengan 15.000 dikurang 5.400. 2Y sama dengan 9.600. Y sama dengan 9.600 dibagi 2. Y sama dengan 4.800. Jadi 3X tambah 3Y sama dengan 3 kali 1.800 ditambah 3 dikali 4.800. Sama dengan 5.400 ditambah 14.400 sama dengan 19.800. Sehingga uang Doni cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat. Sudah, Pak? Iya, terima kasih. Saya mau tanya, Pak. Ya, Sinta, kenapa? Kenapa tandanya bisa dikurang, Pak? Saya belum paham. Oke, kenapa tandanya dikurang? Setelah eliminasi itu ya, kenapa tandanya kurang? Nah, logikanya seperti ini. Eliminasi, tadi yang pertama pakai cara eliminasi kan? Eliminasi itu artinya apa? Menghilangkan. Menghilangkan. Kalau menghilangkan berarti artinya membuat koefisien dari
dari yang dihilangkan ya. Kalau tadi yang dihilangkan itu Y. Berarti membuat koefisien dari Y itu menjadi 0. Berarti hilang. Nah, misalkan kalau tadi masalahnya jadikan berapa? Koefisien Y-nya berapa? 12Y ya. Nah, logikanya seperti ini. Kalau dijadikan 12 kan tandanya sama. Plus 12 kalau ditambah 12 ditambah 12 apa? 24. 24. Berarti kan tidak mau 0. Kalau kita kurangkan 12 dikurangi 12 berapa? 0. 0. Iya, jadinya kalau tandanya sama berarti kita harus kurangkan. Kalau dia tandanya berbeda, contohnya seperti ini. Negatif 12 dengan positif 12. Kalau kita kurangkan, negatif 12 dikurangi 12 berapa jadinya? Negatif 24. Negatif 24. Negatif 20. Kan tidak mau 0. Biar jadi 0, berarti kita harus tambah ya. Kalau kita tambah, negatif 12 ditambah 12 berapa? 0. 0. Berarti kesimpulannya, jika tandanya sama, berarti harus Kurang. Kurangi. dikurang. Kalau tandanya berbeda, Ditambah. ditambah. Oke. Paham ya? Sinta, sudah paham Sinta? Udah, Pak. Makasih, Pak. Kita lanjutkan. Permasalahan yang ada di LKPD. Kelompok siapa yang mau presentasikan hasil diskusinya? Saya, Pak. Ya, silakan sebutkan nama dan kelompok apa. Saya Wigi dari kelompok 3. Oke, Wigi. Silakan Wigi. Kita misalkan X sama dengan harga buku, Y sama dengan harga pensil. Kemudian kita buat persamaannya. 2X ditambah 5Y sama dengan 13.000. 3X tambah 4Y sama dengan 16.000. Nah, atas kita kali 4, bawah dikali 5. Jadi 2X dikali 4 sama dengan 8X, ditambah 5Y dikali 4 sama dengan 20Y. 13 dikali 4 sama dengan 52.000. 3X dikali 5 sama dengan 15X, ditambah 4Y dikali 5 sama dengan 20Y. 16.000 dikali 5 sama dengan 80.000. Karena tandanya sama, dikurang. Jadi, 8X dikurang 15X sama dengan negatif 7X. 20Y itu dicoret. 52.000 dikurang 80.000 sama dengan negatif 28.000. Jadi, X sama dengan 28.000 dibagi 7. X sama dengan 4.000. Sekarang masuk ke substitusi. X-nya itu sama dengan 4.000 ya. Jadi 2X ditambah 5Y sama dengan 13.000. 2, X-nya diganti jadi 4.000 ditambah 5Y sama dengan 13.000. 2 dikali 4.000 sama dengan 8.000 ditambah 5Y sama dengan 13.000. 5Y sama dengan 13.000, 8.000-nya pindah ruas menjadi kurang 8.000. 5Y sama dengan 13.000 dikurang 8.000 sama dengan 5.000. Y sama dengan 5.000 dibagi 5, Y sama dengan 1.000. Nah, jadi harga sebuah buku adalah 4.000 dan harga sebuah pensil adalah 1.000. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang lainnya bagaimana? Ada yang punya pendapat berbeda lagi? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Semua sama ya? Oke. Sama. Berarti sama. Oke. Berarti semua permasalahan yang ada pada LKPD semua terselesaikan. Nah, sekarang mari kita kasih apresiasi buat kalian, kita kasih applause buat kalian semua karena sudah menyelesaikan LKPD-nya dengan baik. Mari kita buka mikrofonnya. Kita kasih tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih. Sekarang kita akan membuat suatu kesimpulan dari apa yang tadi kita pelajari bersama. Siapa yang mau menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Ria. Jadi, kesimpulannya, alur penyelesaian permasalahan terkait penerapan sistem persamaan linear dua variabel adalah yang pertama, memisalkan
Kedua, menyusun persamaan linear dua variabel. Ketiga, memilih metode penyelesaian SPLDF. Yang keempat, menentukan nilai variabel. Yang kelima, menyelesaikan permasalahan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Ria. Bapak mau tanyakan dulu, bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar tadi dari pagi sampai siang ini? Senang, Pak. Pak. Menyenangkan. Oke. Di bagian mananya menyenangkan? Pas ada kuis KUS-nya. Kuis kahutnya, oke. Bapak akan mengingatkan kalian untuk nanti akhir pelajaran, ingat nanti ada tes evaluasi seperti biasa. Linknya sudah Bapak share di Google Classroom, nanti waktu pengerjaannya sampai jam 5 sore. Nah, untuk minggu depan, pelajarannya kita lanjutkan dengan materi baru, yaitu tentang program linear. Nah, untuk hari ini, karena waktunya sudah habis, Bapak cukupkan, Pak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Terima kasih Santi ya. Santi Selamat siang, Nana. Om Santi.